Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kali. Ya, ini kok wisata duduk. Besok siang. Besok ujian. Kamu. Iya, iya. Awas tuh sama. Memen. Ada burindu. Iso sih tingkahmu itu. Cek. Ini numpuk. Ya Allah, kok gak ada suara nih? Iya, tiga Mulai ya Bun, sabar ya. Saya kok nggak bisa unmute ini ya, siapa suara dari mana ya? Di sini nggak ada, kosong. Bunda, nggak ada suaranya, nggak keluar suaranya soalnya. Ini yang masuk itu suaranya Bunda Vivi. Tapi nggak ada di aku, dicari-cari. Pak Alan, apa kabar Pak Alan? Lama tidak jumpa dengan Pak Alan. Sinyal aku ngajak gelut Bu Elita, udah 5 kali terlempar. Suaraku terdengar kah? Suaranya putus-putus. Terdengar. Sudah dimulai aja deh. Suaranya menggema, Bu Nadine, suaranya menggema ya? Iya, aku di ruangan ber-AC soalnya. Main tamatkan dulu. Wes dimulai aja. Pak KS-nya soalnya perjalanan di Bandung ke Madiun. Jadi langsung keluar nanti setelah sambutan. Bunda Rati adakah? Bunda Rati adakah? Ada, hadir. Oke, Bunda Rati nanti menggantikan aku ya sambutan ya. Makasih ya. Ayo Bu Elita mulai aja. Bunda Vivi nggak bisa di-unmute ya. Monggo Bu Elita mulai aja. Ya, sudah ya, kita mulai ya acara hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam pendidikan. Sebelumnya akan saya awali dengan sebuah pantun. Dan Bapak Ibu semua bisa menjawab cakep. Pergi kondangan, pulangnya dapat kentan. Cakep. Sebelum kita masuk acara pembahasan, Cakep. mari kita saling berkenalan. Cakep. Perkenalkan, nama saya Elita Kurniasari dari TKP GRI 1 Pandaan Pasuruan, Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Sugiyarto, SPSI, ICT Pengembang Teknologi Pembelajaran PITS Komunitas Belajar BPGP Jatim. Dan yang terhormat narasumber kita Bunda Aprilia Dianita yang biasanya disebut dengan Bunda Din. Dan tak lupa juga seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Baiklah, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Tema kegiatan webinar sore hari ini yaitu tentang miskonsepsi kombel dalam sekolah. Memang ada. Tata tertib webinar sore hari ini yaitu selama kegiatan berlangsung, diharap semua peserta mematikan audionya. Peserta diberikan kesempatan bertanya pada sesi tanya jawab dan on kamera setelah kegiatan berakhir. Selanjutnya saya akan persilakan Bapak Sugiarto untuk memberikan sambutan sekaligus penguatan materi pada webinar sore hari ini. Monggo Bapak. Oke, Bu, dan terima kasih. Suara saya sudah terdengar jelas di Bapak Ibu semua. Jelas Bapak. Bapak, Ya. jelas. Oke, Jelas, Pak. mohon maaf ya, masih mematikan kamera karena lagi di perjalanan. Tadi kita coba nyalakan sinyalnya, ternyata nggak kuat untuk berbicara. Nanti akan sekali-kali saya akan nyalakan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergaya, salam haji untuk kita semua. Nih, Bapak Ibu, perkenalkan saya Sugiarto selaku PIC Komunitas Belajar untuk di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur yang sore hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu hebat pendidik dari seluruh Indonesia ya ini, Bu Elita ya. Yang bersama-sama kita akan Ya Bapak. ya Ibu, terima kasih. Ini dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat dan sukses untuk acara webinar pada sore hari ini, yang mana kita tahu semua ya Bapak Ibu ya, untuk komunitas belajar ini menjadi support system yang utama, support system bagi Kemdikbud untuk bersama-sama kita akan berkolaborasi bersama-sama, kita akan belajar tentang tentunya support system tentang implementasi kurikulum Merdeka yang sudah terimplementasikan mulai dari tahun 2021. Yang mana satuan-satuan pendidikan sudah banyak menerapkan itu, namun ternyata tidak cukup. Kita Kemdikbudristek sendiri-sendiri, kita Kemdikbudristek melalui beberapa aktivitas yang sudah kita lakukan, baik itu melalui platform Merdeka Mengajar, melalui narasumber berbagi praktik baik, melalui helpdesk, melalui support system dari mitra pembangunan, melalui dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, dan ada kegiatan-kegiatan lain. Ternyata ini sampai Bapak Ibu di satuan pendidikan ini ternyata masih belum cukup untuk bersama-sama kita belajar tentang implementasi kurikulum Merdeka ini. Pada sore hari ini kita sangat appreciate ya Bapak Ibu ya terhadap webinar ini yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu yang luar biasa. Ini ada Budin dan tim dan teman-teman yang lain yang mengimbaskan melalui media daring, ya kan? Yang mana media daring ini tak terbatas, kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Terutama fokus pada sore hari ini tentang komunitas belajar. Oke, jadi kalau melihat tentang komunitas belajar ini ya Bapak Ibu ya, kayaknya secara tidak sadar mulai sekolah kita berdiri, kayaknya kita sudah pernah melakukannya. Apapun itu bentuknya. Kalau dulu Bapak Ibu mengenal ada MGMP, ini yang antar sekolah ya. Kemudian ada K3S, kemudian ada komunitas-komunitas pembelajaran ya kan, kemudian lingkupnya yang lebih besar lagi di daring ini Bapak Ibu juga tergabung di beberapa komunitas besar juga. Ini kalau di Jawa Timur ada komunitas bergema, kemudian ada komunitas guru penggerak, kemudian ada komunitas belajar ID, kemudian ada komunitas-komunitas yang Bapak Ibu sudah banyak sekali melakukannya, kemudian mendaftar juga di daring ya. Kalau kita lihat di platform Merdeka Mengajar, di adoption rate dari komunitas belajar yang daring ini ribuan, banyak banget di seluruh Indonesia.
Nah, namun apakah nanti kita hanya sebatas nampang gitu ya, hanya sebatas kita berada di dalam terdaftar di dalam platform terus kita nyantai-nyantai, oh yang penting komunitas saya sudah ada di dalam platform aman, nanti kalau dicek sama pengawas, penilik dari dinas ditanyain adoption rate-nya udah aman. Apakah seperti itu? Tentunya kita berharap kalau bisa lebih dari itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak hanya sekedar kita nampang di situ. Tapi bagaimana kita nanti bisa mengoptimalkan, bagaimana kita nanti bisa berbagi praktik baik dalam implementasi kurikulum merdeka itu. Itu yang tentunya kita harapkan ya bersama-sama nanti uh, melalui kegiatan-kegiatan informal seperti ini, sekarang kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun seperti itu. Dan kita nanti berharap dengan tema miskonsepsi ini, menurut saya seru gitu ya. Kita akan belajar bersama-sama di situ. Bagaimana sih idealnya tentang komunitas belajar, terutama fokusnya kita di dalam sekolah dulu. Karena tadi yang saya sampaikan barusan itu adalah contoh-contoh komunitas belajar daring. Komunitas belajar daring yang mana diharapkan di platform Merdeka Mengajar itu siapa yang bisa mendaftar di daring, yang diharapkan dari komunitas belajar daring itu ialah komunitas-komunitas yang memang ingin berbagi dengan satuan pendidikan lain atau berbagi dengan tentunya jangkauannya lebih luas. Itu yang diharapkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. Ya, cek tadi ke mute kayaknya. Kalau saudara udah terdengar, Bu Elita? Sudah Bapak, lanjut Bapak. Sudah ya, oke. Kemudian untuk komunitas belajar dalam sekolah ini dengan tema webinar kita pada sore hari ini dengan narasumber Budin yang luar biasa. Nanti kita berharap komunitas belajar yang ideal menurut panduan dari Kemdikbudristek itu kira-kira seperti apa. Nanti kita akan belajar bersama-sama di situ ya Bapak Ibu ya. Apakah komunitas belajar yang anggotanya sudah menyelesaikan pelatihan mandiri yang jumlahnya puluhan itu, apakah komunitas belajar dalam sekolah yang anggotanya sudah banyak mendapatkan sertifikat dari platform Merdeka Mengajar, atau apakah komunitas belajar yang bersama-sama sudah tuntas melaksanakan kurikulum merdeka, ya kan? Atau komunitas belajar yang di mana anggotanya sudah menerapkan siklus inquiry, baik itu berupa refleksi awal, perencanaan, implementasi, ataupun evaluasi. Ataukah komunitas belajar yang juga sudah memiliki ide belajar yang fokus tujuan utamanya adalah berpusat pada anak, atau mungkin komunitas belajar ini masih Maaf Bapak, suaranya hilang lagi Bapak. Jaringan Bunda mungkin kan di Iya, perjalanan. mungkin jaringan ya Bapak ya, suaranya putus-putus. Ibu ya, antara kegiatan ya, mohon maaf Bu, barusan kelempar ya tadi ya. Suara saya sudah kedengar lagi? Sudah Bapak, sudah terdengar. Siap. Ya. Jadi terima kasih, itu tadi sedikit pemanasan, sedikit beberapa statement yang nanti bisa kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu tentang makna dari komunitas belajar dalam sekolah. Apakah komunitas belajar dalam sekolah kita sudah sesuai yang diharapkan atau masih mungkin arahnya melenceng gitu ya dari tujuan komunitas belajar yang sebenarnya, yaitu berfokus pada pembelajaran murid dan fokus pada peningkatan kompetensi guru. Nah, ini dua hal yang menarik nanti kita bahas bersama-sama dalam webinar ini. Kami ucapkan selamat dan sukses untuk panitia penyelenggara webinar pada sore hari ini. Semoga kita nanti bisa bersama-sama terus ya mengawal komunitas belajar ini, terutama yang di dalam sekolah dulu,
Dan nanti kita berharap juga setelah komunitas belajar dalam sekolah ini tentunya nanti bisa dikembangkan lebih lanjut ke komunitas antar sekolah atau ke komunitas daring secara ideal seperti apa sehingga nanti harapannya support system terhadap implementasi Merdeka ini benar-benar bisa kita lakukan dan tidak terjadi miskonsepsi mulai dari pusat, dari provinsi, dari Kapkota sampai turun ke Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan dan kolaborasi yang telah kita lakukan. Kita berharap semuanya nanti acara berjalan lancar dan sukses dan kita nanti setelah kegiatan webinar ini selesai kita bisa mengimplementasikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penguatan materi yang telah diberikan oleh Bapak Sugiyarto pada sore hari ini. Untuk acara selanjutnya akan ada sedikit sambutan dari Bunda Rati Yulia Ernalis. Monggo Bunda. Terima kasih, Bu Elita. Apakah suara saya terdengar? Sudah jelas Bunda. Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu semuanya. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, Oke. yes. Alhamdulillah, semuanya semangat. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya atas partisipasi semua teman-teman yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk mengikuti kegiatan webinar tim IP. Kegiatan webinar ini kita lakukan rutin sebulan sekali dengan tema-tema yang berbeda. Insya Allah semuanya tema akan sangat menarik bagi kita semuanya. Hari ini kita akan membahas tema tentang komunitas belajar yang akan disampaikan oleh Bunda Din. Nanti kita akan mengetahui apa dan bagaimana sih sebenarnya idealnya menjadi seorang komunitas. Kita akan membentuk komunitas itu yang seperti apa. Nanti kita akan belajar bersama, akan mengetahui, jadi akan lebih enak dengan yang dibimbing oleh Bunda Din. Mungkin tidak banyak yang saya dapat katakan. Terima kasih untuk semuanya. Semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Rati yang telah memberikan sambutan dari tim IP. Untuk acara selanjutnya adalah dari narasumber kita yang sangat-sangat sudah luar biasa ya, yaitu Bunda Din yang akan mengupas tuntas semua permasalahan kombel yang ada di sekolah kita. Monggo Bunda Din, akan saya bantu share screen ya. Bunda Din? Suara saya terdengar? Ya, terdengar Bunda. Terdengar. Oke, saya sambil nyambi ya. Mohon maaf kalau terima kasih semuanya yang telah hadir di webinar kali ini dan semoga ini akan menjawab semua pertanyaan dengan semua tentang bagaimana pembentukan kombel dalam sekolah, bagaimana apa yang harus kami lakukan, dan saya minta selama saya memaparkan materi, unmute semua nggih. Nanti di sesi pertanyaan pasti panjenengan bisa membuka audionya. Sementara semua materi ini adalah materi-materi yang biar tidak ada lagi pertanyaan apakah harus di SK-kan, apakah harus terdaftar di PMF, apakah dan apakah gitu ya. Ini ada yang bocor, tak tolong panitia. Ini kayaknya dari itu Bunda Din. Suaranya Bunda Din menggema ini. Kan Bunda Pipi, Soalnya saya aku ada tidak di- bisa mengunmute. Tolong Bunda Pipi ya, kami tidak bisa mengunmute.
Terima kasih Bunda Vivi. Oke. Bisakah minta tolong di share screen? Ya, sebentar ya. Oke. Saya hanya mau Kamu beli kue, kamu beli itu, misalkan. Jadi tutup. Enggak, Monggo, Bu Nadine. nggak usah banyak keinginan. Kita mungkin, nah, pertama. Kedua, nanti kamu mau beli kue. Ketiga, mau beli kado kamu. Udah, jangan Bunda Ika bisa Monggo, di unmute Bunda dulu, Bunda Ika, Ika. Bunda Ika. Bunda Ika mohon untuk suaranya. Karena sinyal saya juga agak error ini. Sudah, Bu Nadine? Oke, sudah, tapi dibuat slideshow aja nggak apa-apa. Dibuat mode Dibuat slideshow. slideshow. Ya, Sebentar. oke. Saya hanya ingin peserta interaktif dan saya ingin panjenengan menuliskan di chat room pemahaman tentang apa itu kombel. Silakan. Apa itu kombel? Langsung dituliskan di chat room. Kelompok belajar dari Ibu Mama. Komunitas belajar dari Ibu Maria Rosia. Komunitas belajar. Kelompok belajar PMM. Oke. Kumpulan guru dalam satu kelompok. Oke. Oke, mencari solusi bersama katanya Bunda Marwa. Kalau guru dan slide berikutnya Bunda. Dibuat slideshow aja Bunda di sini soalnya tampilannya masih konten. Ini sudah ini. Di saya kok masih belum ya? Next slide berikutnya. Lanjut, Bunda. Ya, berikutnya Bunda, slide berikutnya Bunda. Oke, saya unmute dulu ya, bentar lagi ya. Saya tak menyerahkan berkas dulu. Tidak muncul Bunda di saya Bunda. Mungkin bisa di log on terus habis gitu lagi di share screen lagi Bunda. Oke. Komunitas belajar dari pemahaman panjenengan adalah sekelompok orang yang ada di PKG gitu ya, belajar bareng gitu ya, dan punya komunitas belajar dan komunitas belajar mencari solusi gitu ya secara bersama-sama gitu kan. Solusi apa gitu kan? Bunda bisa keluar dulu terus habis itu share screen lagi mungkin. Sebentar. Tampilannya masih konten kecil-kecil lah ya. Sebentar. Karena kita ini kalau belajar daring pasti sinyal ya, apalagi saya di dalam gedung yang ber-AC dan tertutup, otomatis kan tertutup gitu ya. Ini tempatku kayak eres itu. Sudah tak Bunda? Kok nggak keluar ya?
Bunda Din? Nggak keluar ya? Filenya dibuka dulu Bun di Word-nya. Iya ini sudah ini, nggak keluar tapi sinyalku ini. Coba kirim gonku. Sebentar. Sudah Bu Ika? Belum terbuka Bun, WA aku muter. Ya ini sinyal ini. Maaf Bu Nadine ya, sinyal ini. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nggak usah terburu-buru, teman-teman nggak kemana-mana kan? Enggak, cuman kalau berhubungan sama sinyal bikin emosi. Pak Wo kacang kabeh. Sebentar ya, bunda-bunda semuanya. Bunda Din, Bunda Din, Bunda Din, Bunda Ika. Ya, ada apa? Ada apa, Bu Nalita? Sudah kan? Sudah? Ya ini kedengaran tak suaraku? Ini sinyalnya kok Iya. nggak bersahabat ini. Sudah, iya. Di aku juga sinyalnya juga nggak bersahabat. Bunda Ika sudah bisa tak share screen-nya? Ya. Hari karena dapat kuotanya bukan hari. Saya coba Bun, baru kebuka ini di saya. Sebentar ya. Pelan-pelan ya. Kita belajarnya lewat online, nggak usah emosi. Pelan-pelan aja. Teman-teman juga nggak akan kemana-mana. Karena informasi ini sangat penting banget ya. Jadi sebisa mungkin selesaikan, maksudnya diikuti sampai selesai gitu, agar saya juga
mendampingi teman-teman saat di lapangan juga sudah paham nih mau kemana arah Kombel ini nanti mau diarahkan kemana, tujuannya kemana, visi-visinya kemana dan sebagainya. Ternyata Kombel itu ada visi-visinya adalah nanti ya kita paparkan setelah sarjana bisa gitu ya. Sabar ya. Kok nggak bisa dibuka ya? Dialog tuh. Sama Bunda Din nggak bisa dibuka tuh. Ada tulisan seperti ini, kenapa ya? Apa yang salah ya? Nggak bisa dibuka. Sudah masuk belum, Bu Elita? Sudah terlihat belum? Sudah terlihat, sudah terlihat. Enable editing, Bunda Ika. Oh iya, lupa. Di pojok itu besar sekali, dibuat besar sekali kayaknya. Udah. Sebelah kanan bawah itu ada beberapa toolbar. Di situ ada bentuknya yang terlalu kecil di aku masalahnya. Jadi di paling bawah itu ada paling bawah kanan. Nah, itu ada beberapa paling bawah di mana? ada sebelahnya. Kan itu ada note, ada komen di bawah itu, paling bawah itu. Iso metengin deh, tapi Ibu langsung layar gede ngono. Sik jangan Bu Ika sih. Aku belum nemu. Kayak singkat tak zoomin di gambar ono wonge ngono iki maksudnya ya materi yo. Anu. Oke, itu nih. Oke, tampilan anu nih kayak gitu. Tapi kita Ibu Ika sih sama Ibu Wijana oke. Ibu Ika sih kita Ibu kata nana sih. Sudah belum? Belum Bu Ika, itu loh yang ada gambar apa pojokan kanan ada bentuk laptop itu loh Bu Ika. Ini. Yang ada gambar buku itu loh, pinggir itu loh. Pojok kanan bawah. Sik. Pojok kanan bawah nggak ada, Bu. Ini normal sudah. Ini terlihat nggak? Bu Elita sudah terlihat belum? Nggak kelihatan ini, nggak muncul. Nggak muncul. Ya. Aku udah set kok screen-nya. Muncul tidak? Kegiatan nggak muncul. Oh, muncul itu sudah muncul. Sudah muncul. RI dan lain-lain. Nah, di situ kita masukkan ke dalam pembiayaan. Kelihatan kurang besar. Kemudian yang besar. Kan kayak sama muncul nih. Oh, ini kayak tampilan iki kayak video. Iki lah ya. Tampilan galeri ya.
Ini maksudnya ibu sinta ibu nak kini ngomong. Ini cek ibu cek ini aku sih kita. Om cek. Sudah belum Bu Elita? Sudah masuk. Sudah kelihatan? Udah kelihatan. Coba Bu Nadine sudah kelihatan? Sudah. Sudah kelihatan Bu Nadine? Bu Nadine. Sudah di aku sudah. Tanda parah ke arah kiri bisa? Minta tolong. Di slide kedua. Ya, itu. Ini? Pakai keyboard aja, tanda arah panah kiri. Jadi nggak usah pakai kursor biar cepat. Ini. Yang ini? Kiri sayang, kiri, bukan kanan, kiri. Slide berapa? Slide 2. Ini. Oke. Tadi panjenengan sudah menjawab apa itu kombel. Slide berikutnya, next. Sekarang tuliskan di chat room-nya keterlibatan panjenengan di dalam kombel tersebut. Yang biasanya panjenengan Bapak Ibu ini terlibat di dalam komunitas belajar itu kegiatannya apa? Oke, sudah? Kegiatan kombel apa yang biasa Bapak Ibu terlibat di dalamnya? Apakah hanya arisan? Apakah kegiatannya untuk makan-makan? Webinar, sebagai narsum, PMM. Oke, lanjut. Berbagi praktik baik, kombel. Oke. Belum Bunda Ika? Bertanya info tentang sekolah dan berbagi praktek. Oke, mencari ilmu. Siap. Oke, berikutnya next. Nah, sekarang kombel itu ada 3. Kombel yang panjenengan ikuti ada kombel apa saja, tuliskan. Di sana ada kombel dalam sekolah, kombel antar sekolah, dan kombel daring PMM. Panjenengan ikutnya di mana? Masuk kombel apa nih panjenengan di dalamnya? Dari PMM, siap. Kombel dalam sekolah, oke. Kombel sekolah dan daring. Oke, kombel sekolah ada 2, Bunda. Kombel dalam sekolah, antar sekolah, dari PMM. Oke, next. Udah Ika? Oke. Oh, keduanya Bunda Afifah, siap. Kombel PKG, kombel sekolah, berarti antar dan dalam sekolah. Oke. Kombel sekolah ada 2 ya, dalam dan antar ya. Harus bisa dibedakan. Kombel IP, kombel dalam sekolah dari kamu. Oke, siap. Oke. Lagi show sinyal kali ya? Udah Ya. kepejet. Slide kelima. Gak bisa Bu Nadine. Udah kepejet. Mungkin mungkin bisa di apa namanya? Ini karena memang filenya besar sudah, jadi memang juga harus pelan-pelan. Begitu ya. Ya WA webku aja nggak kebuka. Oke. Aku nggak bisa ngelanjutin materi kalau nggak lihat slide-nya masalahnya. Kombel PMM. Gak bisa. Oke. Aku
ada Keluar dulu, pages-pagesnya nggak nongol. keluar dulu baru masuk lagi. Keluar dulu baru share screen lagi. Jadi kalau keluar dari slide yang besar seperti itu, Sudah, Bun. slide kelima, Tidak bisa. Aku notebook soalnya bukan laptop. Bunda Elita bisa bantu? Sebentar ini tak coba lagi ya. Ya ini tak coba lagi nih, soalnya ke sini agak-agak gerimis memang. Yang di sana yang merekam saya kirimin file ya. Tolong dibantu ya. Dan ada model dari Iya Pak Cik, makasih. Nanti saya coba. model dalam sekolah. Model adalah kelompok hasilnya, outputnya adalah kualitas pembelajaran pada anak didik. Gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulannya bahwa ombel itu adalah orang-orang atau sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang berkolaborasi secara bersama-sama secara berkelanjutan untuk membahas kualitas pembelajaran pada anak. Itu. Jadi kalau panjenengan di dalam kompel sekolah itu nanti akan membahas tentang bagaimana membuat aksi nyata, bagaimana membuat PMM-nya, progres PMM-nya bagaimana, terus bagaimana panjenengan nanti tentang progresnya di aksi nyata dan bagaimana harus mendapatkan sertifikatnya dan sebagainya, itu salah besar gitu. Maaf Bu Nadine, udah masuk dah? Udah masuk dah? Belum. Itu udah share screen tuh filenya aja yang udah share screen. Gitu. Coba di logout Bunda logout, share screen-nya dikeluarin dulu. Gitu. Terus share screen-nya dikeluarin dulu semua. Terus aplikasi-aplikasi software-softwarenya dikeluarin semua. Kalau kita belajar dengan sinyal yang agak berkelahi kayak gini tuh semuanya hanya buka satu file biasanya gitu. Iya, ini udah tak coba ini buka satu file ini pada. Iya, bisanya hanya buka satu file, apalagi punya saya itu file saya itu besar banget itu Bunda. Hampir 3, giga itu. Oke, saya lanjut ya. Jadi
Kalau panjenengan mengatakan bahwa Kombel itu akan nanti membahas tentang PMM melulu, bagaimana aksi nyatanya, bagaimana validasi dan sebagainya, itu salah besar ya. Jadi di dalam Kombel sekolah itu panjenengan harus fokus pada pembelajaran anak yang pertama. Yang kedua adalah berkolaborasi dan berkelanjutan, ya, membudayakan kolaborasi dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah hasil pembelajaran murid, kualitasnya bagaimana. Ini masuk ke 3 ide besar dalam Kombel sekolah. Dicatat ya, 3 ide besar dalam Kombel sekolah itu ada 3. Yang pertama adalah fokus pembelajaran anak. Yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan berkelanjutan. Jadi kalau umpamanya, aku mau bahas kasus topik A deh, gitu. Tapi setelah itu selesai. Bukan seperti itu ya. Yang ketiga adalah kualitas pembelajaran adalah hasil pembelajaran murid. Itu. Ya. Hasil pembelajaran murid gitu. Jadi itu 3 ide besar. Nah, sudah Bunda? Belum ini, nggak bisa ini Bu Nadine. Pak Ci, apakah sinyalnya bagus kan? Aku bisa minta tolong Pak Ci. Sebentar, Pak Ciknya tak jadikan pembos dulu. Bisa kirim materinya. Iya, bisa Pak Ci. Yang rekam juga komplain, Bun. Filenya besar banget katanya. Iya, memang filenya besar memang. Filenya itu besar banget memang. Nggak sanggup buku kayaknya. Maaf ya. Jadi yang pertama adalah 3 ide besar ya. Dalam Kombel sekolah itu yang pertama adalah fokus pada pembelajaran siswa. Yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah hasil pembelajaran murid. Jadi outputnya nanti gimana gitu ya. Oke. Materinya sudah dikirim tak Bu Nadine ke Pak Ciknya? Belum lah. Kemarin kan hanya tak kirimkan di grupnya tim inti. Aku nggak punya nomornya. Mana nomornya? Bunda Ika bisa ada. Sudah saya kirim, Bunda. Udah Pak Ji.
Bentar, masih proses download. Oke. Aku start aja nanti ya. Sudah kelihatan? Oke. Yang 45 Pak Ci. Sudah terlihat Pak Ci, terima kasih. 5. Oke. Oke. Nah, ini adalah Kombel dalam sekolah. Anggotanya adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Karakteristiknya adalah ruang lingkup seperti itu ya. Contohnya adalah komunitas belajar TK, gitu. Komunitas Kombel SMA apa gitu. Sedangkan Kombel antar sekolah, pendidik dan tenaga pendidik antar satuan pendidikan. Jadi kayak Kombel gugus, Kombelnya PKG, Kombelnya pengawas, Kombelnya yang tadi yang disebutkan sama Pak Sugiarto tadi itu, ada Kombelnya bergema, ada Kombelnya guru penggerak dan sebagainya. Gitu ya. Ruang lingkupnya fokus pada topik peningkatan kompetensi. Gitu. Kalau di dalam sekolah itu adalah hasil belajar murid, tetapi kalau di antar sekolah adalah kompetensinya guru, gitu, ya sesuai kesepakatan. Sedangkan Kombel daring itu juga sama seperti itu kompetensi. Jadi kalau kami dengan belajar di PMM yang gitu. Next Pak Ci. Nah, ini. Jadi belajar bersama, berkolaborasi secara rutin belajarnya, berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur gitu, dan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid berlandaskan pada 3 ide besar dan 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam menjalankan seluruh prosesnya di dalam sebuah siklus untuk perbaikan yang benar. Jadi siklusnya apa? Siklusnya inquiry nanti. Next Pak Ci. Oke, ini 3 ide besar tadi ya. Ya. Berorientasi pada hasil pembelajaran. Jadi fokus pada pembelajaran murid, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, sejak berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Next Pak Ci. Nah, 3 ide besar yang pertama adalah apa yang kita harapkan murid pada pelajari. Bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut. Bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar. Bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir. Apakah Kombel itu nanti boleh ATM nggak kegiatannya dari si A, dari Kombel si B? Nggak bisa. Karena ini adalah topik-topik yang diambil dari kasus yang ada di dalam sekolah. Gitu. Jadi nggak bisa kalau Bunda mau mengambil, oh saya mau meniru nih, mau ATM kegiatan yang ada di Kombel si B atau lembaga si A atau lembaga si C gitu, nggak bisa gitu. Jadi Kombel dalam sekolah itu ya kasus-kasus yang ada, topik-topik yang bisa diambil di dalam kasus pembelajaran si anak gitu di dalam sekolah gitu. Next Pak Ci. Sedang ide besar kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan berkeberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua PTK. Kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terasa saling tergantung satu sama lain. Next, Pak Ci. Ide besar ketiga berikutnya adalah berorientasi pada hasil pembelajaran murid, di mana siklusnya adalah inquiry.
Di dalam space inquiry ini ada refleksi awal, ada perencanaan, ada implementasi, ada evaluasi. Nanti balik lagi ke refleksi awal. Oh iya, di refleksi awal ini saya harus seperti ini. Gitu. Oh iya, dari perencanaan itu nanti seperti ini gitu. Ya, setelah itu direncanakan. Habis itu direncanakan, diterapkan. Habis diterapkan dievaluasi gitu. Balik lagi nanti direfleksikan lagi. Kan gitu. Saya punya nih murid saya ini tidak mau belajar, tidak mau bermain. Begitu sampai di sekolahan hanya bisa duduk saja, nggak mau ngapa-ngapain, ditanya mau apa nggak mau, dan itu refleksi awal. Ya, itu refleksi awal. Nah, setelah itu dibicarakan di refleksi awal itu, nah, habis itu direncanakan. Dibuatlah bagaimana strateginya supaya anak ini bisa bermain sama teman-temannya. Bagaimana si anak ini nanti bisa membuat ragam main yang sesuai minatnya, gitu kan. Nah, setelah direncanakan, terapkan, diimplementasikan ke si anak, gitu. Diterapkan strateginya, oh iya kita pakai ragam main, bermain balok deh, gitu. Ajak dia bermain balok, bermain konstruksi, ya, bombik dan sebagainya, konstruksi ya. Nah, kalau dia terpancing, berminat dengan ragam main yang kita ajak, berarti harus kita evaluasi. Berarti dengan strategi seperti ini masuk nih, gitu. Ya kan? Hasil belajarnya dia seperti ini juga, gitu. Nah, next Pak Ci. Nah, ini 5 dimensi. Ya, 5 dimensi yang harus ada pada komunitas belajar dalam sekolah untuk memastikan setiap PTK dapat menjalani perannya dengan optimal. Yang pertama adalah kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Jadi enggak ada tuh, kamu kan si pinter, kamu kan pinter, gitu kan? Ya kamu aja deh yang memimpin forum, gitu. Atau ada yang lebih menonjol gitu ya. Malah diajak sok pinter gitu ya, padahal enggak. Permasalahan dalam satu tim dalam sekolah itu adalah kita itu satu tim, enggak peduli kepala sekolah, enggak peduli guru, itu adalah satu tim yang bagaimana mengeluarkan masalah dalam sebuah sekolahan tersebut, kan gitu ya kan, termasuk permasalahan yang ada dalam murid, ya kan. Yang kedua adalah nilai dan visi bersama. Punya komitmen enggak? Visinya kemana? Visi satuan pendidikan umpamanya mewujudkan anak berakhlak mulia. Ternyata ada pembulian tuh, perundungan tuh. Masih hangat ya dibicarakan di Kota Batu. Dia adalah anak yang tidak mau disuruh fotokopi, lalu digebukin bareng-bareng. Nah, itu harus kita cari itu permasalahannya ada di mana. Pola asuhkah? Apakah dari pergaulankah, gitu kan? Kalau dicari, nah, itu visinya. Lalu pemerintah gimana komitmennya? Komitmennya harus bisa berangkat bersama-sama menyelesaikan masalah perundungan tersebut. Nah, lalu yang berikutnya adalah pembelajaran kolektif dan harapannya. Yang berikutnya berbagi praktek baik. Jadi ada guru di dalam sekolah itu ada guru si A. Oh saya di kelas saya untuk mengatasi perundungan, untuk mencegah perundungan, saya melakukan kesepakatan kelas ini. Gitu. Ternyata berhasil. Isukan. Nah, bagikan ke teman kelas yang lain. Coba deh pakai strategi saya gini. Gitu ya. Dan jangan diolok, sok pinter, jangan keminter dan sebagainya, jangan. Beliaunya berbagi, gitu kan? Si A ini berbagi.
karena di kelasnya berhasil menerapkan kesepakatan kelas sehingga tidak ada perundungan. Setelah itu kondisi yang mendukung kalau gurunya saling membuli, anak-anaknya saling membuli juga Kak. Pasti. Karena guru itu adalah nyambung jadi apapun, jangankan perilaku guru, cara pakaian kita pun itu ditiru sama anak-anak. Cara bicara kita pun ditiru sama anak-anak. Nah, kondisi-kondisi seperti ini berikan kondisi yang positif. Gitu. Perilaku kita harus positif agar anak-anak meniru kita dengan hal-hal yang positif. Bercanda, umpamanya. Biasa ya, guru-guru itu biasanya kalau bercanda itu kelewatan gitu ya. Langsung dorong-dorongan, ketawa ngakak gitu ya. Padahal dilihat murid tuh gitu. Ya kan? Nah, sebisa mungkin jangan seperti itu gitu. Ya kan? Next Pak Ci. Oke. Dua hal ini sangat penting untuk diterapkan di Kombel dalam sekolah, yaitu yang pertama, jadikan data hasil belajar murid sebagai acuan PTK untuk meningkatkan kualitas pengajaran individu. Yang kedua adalah fokus utama dari topik yang didiskusikan di dalam Kombel adalah seputar murid, dan murid. Bukan untuk arisan, bukan untuk besok outing class nih, ayo kamu bawa nasi ya, kamu yang bawa sambal goreng ya, aku yang bawa sayurnya dan sebagainya gitu. Bukan seperti itu gitu kan. Next Pak Ci. Oke, 3 ide besar ya. Apa hubungannya sih? 3 ide besar menekankan pada peningkatan kualitas hasil belajar murid. Maka tujuan satuan pendidikan untuk memberikan kualitas belajar yang terbaik bisa terwujud jika ini diaplikasikan. Yang kedua, 3 ide besar juga mengajak PTK untuk rutin beraktivitas di dalam komunitas belajar dengan siklus belajar yang berkelanjutan. Ingat ya, berkelanjutan. Dalam aktivitas belajar bersama, PTK diajak untuk terus menjawab pertanyaan kritis yang fokusnya adalah murid, di mana setiap PTK bertanggung jawab untuk keberhasilan semua murid, bukan hanya yang diajarkan di kelas atau mapelnya saja. Melalui 5 dimensi, harapannya setiap PTK dapat menjadikan permasalahan itu menjadi sebuah jalan keluar solusi. Gitu. Oke, next Pak Ci. Nah, sekarang saya ajak nih berpikir, kalau nanti apakah miskonsumsi ya permainannya mana nih yang miskonsumsi gitu kan? Silakan berpendapat. Jika tepat, silakan klik ya, klik emoticon lobby. Jika tidak tepat, silakan klik emoticon sedih. Ya, bukan di chat room ya, tetapi emoticonnya gitu ya. Diklik lupe kalau tepat dan tidak tepat adalah sedih. Oke, next Pak Ci. Penyataannya adalah komunitas belajar dalam sekolah wajib terdaftar di PMM. Yuk silakan. Tepat atau tidak tepat? Kalau tepat kasih lupe, kalau tidak tepat kasih emoticon sedih. Komunitas belajar dalam sekolah wajib terdaftar di PMM. Bunda Rati menjawab emoticonnya. Bunda Leli. Bunda Rati emoticon sedih. Bunda Indah, oh tepat jawabnya. Bunda Ika tepat. Oke, Bunda Yuli. Oke. Lah, ini malah ketawa. Tidak tahu karena tidak tahu ya. Oke. Ya, salah emoticon. Oke. Next Pak Ci. Next Pak Ci, jawabannya adalah tidak tepat. Karena sesuai dengan arahan, komunitas yang ada di PMM adalah komunitas belajar antar sekolah yang memang ingin berbagi secara daring dengan guru-guru lainnya. Adapun komunitas dalam sekolah tidak dianjurkan untuk mendaftar di dalam PMM dalam sekolah loh ya tadi ya.
kecuali jika memang ingin berbagi juga dengan guru-guru di luar sekolah. Bagi komunitas yang sudah terdaftar di PMM, diharapkan agar rutin menjadwalkan kegiatan berbagi dalam bentuk webinar di PMM. Next, Pak Ci. Tak apa-apa, makanya ini harus dipahami dulu ya. Komunitas belajar wajib ada di sekolah. Nah, ayo. Komunitas belajar wajib ada di sekolah nggak? Tepat. Ada yang jawab tepat. Oke. Tepat. Oke. Oke, tepat. Wajib katanya. Oke, Bunda Marwah. Oke, next. Next, Pak Ci. Nah, betul sekali, tepat sekali. Setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Tadi tahu ya, siklus inquiry-nya. Dan itulah Permendikbudnya, surat edarannya nomor 4263 garis miring B garis miring HK 0401 2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Oke, next Pak Ci. Nah, sekarang yang ini. Komunitas belajar sama dengan pelatihan ataupun belajar bersama-sama tentang materi baru yang diperlukan guru. Nah, tepat atau tidak tepat nih? Komunitas belajar sama dengan pelatihan ataupun belajar bersama-sama tentang materi baru yang diperlukan guru. Lanjut. Nggak ada yang tersenyum saja. Tidak tepat. Karena berdasarkan 3 ide besar tadi loh Bunda. Ya. Jadi berfokusnya pada murid gitu. Jadi kalau komunitas belajar sama dengan pelatihan itu berarti yang difokuskan pada apa? Pada gurunya gitu. Sedangkan komunitas dalam belajar itu dalam sekolah itu fokusnya adalah pada murid. Next Pak Ci. Oke, sekarang berikutnya. Komunitas belajar dalam sekolah wajib di SK-kan Dinas Pendidikan untuk mendukung eksistensi pengurusnya. Tepat apa tidak tepat ya? Lanjut Pak Ci. Oke, tidak tepat, betul sekali. Jadi komunitas belajar dalam sekolah itu tidak perlu SK, ya. Fokus kegiatannya adalah pada murid, ya. Jadi tidak perlu bersifat administrasi dan sebagainya, tidak perlu. Oke, next Pak Ci. Sebelum menjalankan komunitas belajar, guru perlu bersepakat menentukan topik dengan melakukan refleksi awal tentang pembelajaran murid. Tepat atau tidak tepat? Sebelum menjalankan komunitas belajar, guru perlu bersepakat menentukan topik dengan melakukan refleksi awal tentang pembelajaran murid. Bunda Puput, siap. Tepat, iya. Tepat, oke. Next, Pak Ci. Tepat sekali. Jadi sesuai dengan tahapan siklus inquiry tadi ya, ada refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Oke, next Pak Ci. Oke, kegiatan komunitas belajar dalam sekolah membahas apapun terkait murid, guru, dan sekolah. Tepat atau tidak tepat nih? Kegiatan komunitas belajar dalam sekolah membahas apapun terkait murid, guru, dan sekolah. Bunda Siti sedih ya? Tepat. Oke, lanjut. Bunda Puput tidak, Bunda Istiqomah tidak. Nah, tidak tepat. Jadi mengacu pada tiga ide besar tadi loh, gitu ya. Apapunkah yang dibahas gitu kan? Tidak kan? Yang dibahas adalah tentang murid, ya kan? Bukan arisan gitu kan? Di situ ada literasinya ya, kita literasi ya. Di situ ada
apapun, membahas apapun terkait murid, guru, dan sekolah. Bukan gitu. Yang difokuskan adalah membahas tentang pembelajaran murid. Next, Pak Ci. PTK hanya dapat mengikuti satu komunitas belajar dalam sekolah. Yuk, tepat apa tidak tepat? PTK mengikuti satu komunitas belajar dalam sekolah. Mm-mm. 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 Oke. Oke, next Pak Ci. Oke. Tidak tepat. Jadi fleksibel ya, gitu. Karena gini, di jenjang SMP, SMA gitu kan, ada beberapa mapel, gitu kan, ada mata pelajaran. Dan di PAUD, pun juga gitu, ada layanan KB, ada layanan TK, ada layanan TPA gitu dalam satu sekolahan gitu. Nah itu bisa bisa di apa bisa dibuat kombel-kombel tuh dalam sekolahnya gitu ya, jadi tidak tepat, jadi harus fleksibel gitu ya. Next Pak Ci. Oke, komunitas belajar dalam sekolah dapat dibentuk dan dilakukan apabila sekolah memiliki guru penggerak atau penggerak komunitas. Komunitas belajar dalam sekolah dapat dibentuk dan dilakukan apabila sekolah memiliki guru penggerak atau penggerak komunitas. Oke, tidak tepat. Oke. Oke, tidak. Next, Pak Ci. Tidak tepat. Jadi tidak perlu menunggu memiliki guru penggerak atau penggerak komunitas, karena prinsip dari komunitas belajar adalah budaya kolaborasi dan tanggung jawab kolektif tadi, ya. Ide 3 besar ya, yang kedua ya. Oke, Pak Ci, next. Oke, terima kasih Pak Ci. Segitu saja ilmunya, dan mungkin Bunda Ika yang kemarin yang saya share linknya di grup kemarin bisa dikirimkan ke Pak Ci juga, mungkin bisa di-share dengan Pak Ci nanti. Nah, di PMM Kombel dalam sekolah melakukan plot-plot itu saat ini, dan ada link yang harus diisi tiap Kombel dalam sekolah, sebuah refleksi awal gitu ya. Tadi ya ada siklus inquiry, dan di PMM melakukan plot-plot Kombel dalam sekolah yang di dalamnya juga ada gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi gitu ya. Oke, mungkin panitia bisa menghapus ya. Ada yang mengirimkan link yang nggak jelas tadi. Oke. Ini Oke. yang instrumen komunitas belajar dari sekolah. Ya. Paham. Sekarang sudah paham bagaimana penanganannya gitu ya di dalam Kombel sekolah itu seperti apa, dan apakah harus di SK-kan, apakah harus belajar selalu PMM dan PMM gitu. Dan PMM itu belajar boleh belajar di PMM jikalau strategi yang kita berikan, yang teman-teman dalam sekolah ini tadi diberikan tidak berhasil, maka belajarnya dari pelatihan mandiri di PMM gitu boleh diambil untuk sebagai tempat belajar gitu ya, di PMM itu boleh seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator karena nanti akan banyak sekali pertanyaan ini gitu ya.
Jadi saya kembali ke moderator dan terima kasih teman-teman. Itu tadi paparan dari saya yang semoga saja nanti dalam hal pengimbasan berikutnya tidak ada lagi miskonsepsi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Din atas materi yang telah diberikan pada sore hari ini. Dan alhamdulillah boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita sore hari ini. Untuk link absensi mohon jangan diklik dulu ya, karena itu bukan dari tim IP. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan saya berikan kepada 3 peserta dahulu. Mohon untuk raise hand yang ingin. Akunnya Bayu Pradana dikeluarin aja deh dulu dari selalu ngirimkan link itu soalnya. Gak nemu Bun, di daftar peserta tidak ada. Ya wis keluarin aja dari situ, diblokir aja dari chatnya itu. Tadi sudah tak hapus tadi. Ya, ini ada pertanyaan dari Bunda Istiqomah. Monggo Bunda di-on-kan dulu ya mute-nya ya. Sebelumnya saya beritahu ya kepada peserta, tim itu biasa memberikan link presensi setelah tanya jawab. Jadi apabila ada yang mengirimkan link, mohon tidak diklik. Monggo lanjut, Bun. Ya, monggo Bunda Istiqomah. Bunda Istiqomah. Iya, Bun. Ya, silakan Bunda. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sangat-sangat luar biasa ya. Karena selama ini banyak pertanyaan dan permintaan bahwa Kombel itu harus disahkan gitu. Akhirnya saya mendapat pencerahan. Okay. Terus di sini yang ingin saya tanyakan, saya kan sudah membentuk komunitas pada BMM gitu nggih. Nah, teman-teman saya kepada KKG ketika mau masuk di BMM itu tidak bisa karena belum menyelesaikan satu modul yang mensyaratkan untuk bisa masuk BMM gitu nggih. Kemudian untuk sekarang kan marak untuk menerbitkan sertifikat Kombel yang di gugus saya itu kan saya disuruh untuk membentuk Kombel gugus itu ya. Nah ini apakah benar tindakan saya membentuk komunitas dalam gugus, terus saya buat logonya, terus saya buat stempelnya, terus menerbitkan sertifikatnya, dan saya juga sebagai narasumbernya. Saya kok merasa murka, apa ya? Bagaimana gitu? Bagaimana nggih? Terima kasih. Terima kasih Bunda Istiqomah. Bisa dijawab dulu sama Bunda Din. Oke, saya jawab ya. Bunda, ya. Itu yang panjenengan buat itu kan antar sekolah, ya kan? Iya, nah, di antar sekolah per gugus itu nanti arahkan untuk membuat per lembaga, yaitu dalam sekolah. Kalau soal sertifikat itu bisa dikeluarkan kalau antar sekolah itu adalah ketua gugusnya yang mengeluarkan. Ya. Tetapi teman-teman arahkan untuk membuat komunitas dalam sekolah dulu. Dan di antar sekolah itu boleh bahasanya adalah bahasan yang meningkatkan kompetensi gurunya, gitu, ya. Sedangkan kalau di dalam sekolah adalah pembahasannya tentang pembelajaran muridnya, itu saja. Sah-sah saja, tetapi harus ada kegiatan yang berkelanjutan tadi loh, gitu. Ya, dan Kombel dalam sekolah tidak wajib untuk daftar di PMM maupun yang antar sekolah ya, yang antar gugus itu tidak perlu daftar di PMM, nggak apa-apa, ya. Itu aja Bunda. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Istiqomah atas pertanyaannya. Sama-sama. Ada lagi yang
Raise hand. Iya, masih belum ada ya. Kalau belum ada, bisa saya yang tanya, Bu Nadine? Itu ada di chat, Bun. Nggak kelihatan Bunda Ega kalau di Di chat. kolom chat dari Bunda Yanti Damayanti. Berarti Kombel Baik, dalam Bunda sekolah. Din, ada pertanyaan dari kolom chat dari Bunda Yanti Damayanti. Berarti Kombel dalam sekolah bisa dibuat walaupun hanya ada 3 guru ya? Oke. Kombel dalam sekolah minimal adalah anggotanya 2. Bagaimana jika di dalam sekolah itu ada ya, saya menemui pendampingan kemarin itu di dalam sekolah itu ada Bunda Din, maaf suaranya tidak jelas, Bun. Bunda Din, nggak ada suaranya ya? Bunda Din masih mute. Bunda Din masih mute suaranya. Nggak keluar. Bunda Din. suara saya terdengar. Lanjut Bunda Din. Suara saya terdengar. Terdengar. Kalau diulangi pertanyaannya. Pertanyaannya yang tadi, berarti Kombel dalam sekolah bisa dibuat walaupun hanya 3 guru. Ya, bisa. Ya karena minimal 2. Minimal 2 guru. Gitu. Satu pun diikut ke lembaga yang terdekat dari lembaga tersebut. Bisa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Kombel di sekolah harus dikasih nama apa tidak, Bun? Dari Bunda Rizka Elvira. Gimana coba? Kombel di sekolah harus dikasih nama apa tidak, Bun? Ya, namanya adalah Kombel kayak apa? Nggak kedengaran ya suaranya, Bunda Din nggak kedengaran? Tidak terdengar, Bu. Sudah bisa? Sudah. Oke. Jadi bisa nama lembaga tersebut. Gitu. Kombel bisa nama tersebut. Kalau dari apa namanya? Biasanya diakronimkan gitu, apa-apa juga nggak ada masalah. Untuk penamaan nama Kombel salah. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk materi Kombel disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi dengan murid atau ada ketentuannya, Bunda? Dari Bunda Yuli Safriana Nur Kartika. Oke. Jadi tadi fokusnya pada pembelajaran permasalahan yang ada di gitu. Jadi kalau
kalau apa namanya ini ada ABK yang mengalami autis. Nah, itu bisa tuh dibuat permasalahan, tidak ada unsur, tidak ada harus seperti apa gitu, tidak masalah yang ada di dalam sekolah itu aja yang diangkat gitu aja. Jadi kalau ada salah satu guru yang oh tahu nih saya nih solusinya seperti ini coba diterapkan gitu, diimplementasikan gitu aja. Siap, terima Ya. kasih. Ada lagi, Bunda? Bunda Din, maaf bertanya, itu link yang PMM di-share di chat Zoom. Ya, itu resial ya, itu adalah plot-plot untuk berdasarkan dalam refleksi awalnya. Iya, berarti Nanti saya ikut lagi. share di chat Zoom sekarang. Boleh, silakan. Ya, sebentar. Lanjut, Bunda Din. Ya. Dari Bunda Yulianti. Bentar. Kalau kombel dalam sekolah berfokus pada anak, bagaimana kalau kombel antar sekolah pun? Kalau kombel antar sekolah fokusnya adalah meningkatkan kompetensi pendidiknya, gurunya, gitu. Kalau kombel antar sekolah? Lah iya, kombel antar sekolah itu adalah topik-topik yang dibahas adalah untuk mengembangkan kompetensi pendidiknya. Misalnya, saya nih mau tidak tahu Canva nih, bagaimana caranya? Nah, otomatis kan harus belajar Canva bareng-bareng. Nah, gugus boleh, gitu. Boleh untuk mengembangkan kompetensi gurunya kan berarti silang. Siap, terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Bunda Darmiati. Di TK kami hanya ada Kepsek dan 2 guru. Apakah bisa membuat kombel dalam sekolah? Mohon arahannya. Terima kasih. Bisa kali, sangat saat. Tadi saya sebutkan bahwa minimal adalah 2 orang dalam sekolah. Siap. Untuk selanjutnya dari Bunda Indah Rahmawati. Kombel di sekolah, apa ketua kombel atau kepala sekolah bisa juga jadi narasumber ya, Bun? Bisa sekali. Bisa sekali. Jadi tidak harus kepala narasumber, tetapi guru pun bisa, gitu ya. Guru juga bisa, gitu. Memilih Bapak, gitu, ya. Lagi dari Bunda Tin Purnaningsi. Di kombel siapa yang jadi ketua? Guru apa kepala sekolah? Kepala sekolah. Siap. Nah, ini pertanyaan dari chat sudah habis. Untuk yang lainnya, untuk raise hand, monggo Bunda. Belum ada ya, belum ada yang raise hand, dan di kolom chat juga belum ada ya. Saya, Bun. Ya, siap Bunda Seripa. Monggo Bunda. Oke. Terima kasih, Bun. Yang ingin saya tanyakan, kan kombel itu apakah harus mempunyai program yang misalnya kayak program tahunan atau gimana, atau insidentan sesuai dengan kebutuhan di sekolah kita? Terima kasih, Bun. Sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Alangkah baiknya memang nggak ada suaranya, Bun. Nggak ada suaranya, Bun. Nggak dengar aja.
Bunda Din, monggo itu mute-nya dihidupkan dulu Bunda Din. Saya sudah kirim link presensi ya, monggo yang mau isi presensi. Bunda Din belum keluar suaranya, Bu. Sudah? Sudah keluar kah? Sudah. Iki aku kayaknya sinyalku sudah mulai tidak bisa diajak kompromi nih. Monggo Halo? untuk Bunda. Ya, Bunda Sripa tadi ya. Bunda Sripa. Tadi sudah terjawab tak Bunda Din? Sudah terjawab tadi. Sudah. Sekarang ada lagi. Dalam Kombel, kan ketua Kombel harus kepala sekolah. Tapi kalau KS-nya terkendala di IT, bagaimana Bunda? Dari Bunda Fitriani. Oke. Kepala sekolah sebagai ketua Kombel tidak harus mahir IT. Tidak harus mahir IT ya. Tetapi alangkah baiknya kalau kepala sekolah itu belajar untuk pegang IT karena teknologi zaman sekarang mengharuskan kita sebagai guru maupun kepala sekolah mampu mengoperasikan, jangan kalah sama teknologi dong gitu loh. Ya. Tetap jadi ketua Kombelnya tetap kepala sekolah kalau dalam sekolah. Itu Bunda. Ya. Tetap harus belajar IT ya Bunda ya. Tetap belajar IT. Ada lagi pertanyaan dari Bunda Melinda Harmono. Maaf, mohon izin bertanya untuk Kombel di sekolah, itu pelaksanaannya apakah harus setiap bulan? Sesuai kesepakatan mau bulan kah, mau tiap minggu kah, atau 2 minggu sekali, itu sesuai kesepakatan antara kepala sekolah dan gurunya. Ya. Lagi ada Bunda Sukriani dari Sulawesi Selatan. Bun, bisakah kepala yayasan dimasukkan di Kombel sebagai ketua? Tidak bisa. Tidak bisa. Jawabannya Bunda Sukriani ternyata tidak bisa. Dari pertanyaan dari Pak Cik. Izin bertanya, apakah Kombel dalam sekolah bisa mengeluarkan sertifikat dan aturannya bagaimana? Dari Pak Cik. Kombel dalam sekolah bisa mengeluarkan sertifikat yang menandatangani kepala sekolah. Bisa ya? Bisa. Kepala sekolah yang menandatangani. Bisa, untuk jawabannya Pak Cik bisa, dan kepala sekolah yang menandatangani sertifikat tersebut. Aturannya bagaimana Bunda Din? Dia melakukan pembelajaran, berbagi praktek baik antar sekolah, antar dalam sekolah, tapi tidak wajib ya, untuk mengeluarkan sertifikat itu tidak wajib ya. Bisa, tetapi tidak wajib gitu ya. Dan ya tinggal bikin aja gitu. Aturannya ya narasinya pasti nanti belajar tentang apa namanya terkait tanggalnya kapan gitu aja, hanya melakukan surat sertifikat aja gitu. Dan ini tidak wajib ya gitu. Sertifikat dalam Kombel dalam sekolah itu tidak wajib karena ini nanti akan berkelanjutan, belajarnya berkelanjutan, jadi tidak wajib gitu. Jika diperlukan memang bisa mengeluarkan kepala sekolah gitu. Jadi tidak tiap minggu belajar gitu ya, tetapi tiap minggu juga keluar sertifikat kan nggak mungkin juga kan gitu Bunda.
Ya, siap. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Susana. Bentar, sebentar. Bun, berarti Kombel sekolah sasarannya peserta didik. Contoh kesulitan belajar dan lain-lain. Sedang Kombel sekolah sasarannya PTK. Contoh praktik baik penggunaan Canva dan lain-lain. Itu bukan Pertanyaan Kombel seperti itu, dalam Bunda. sekolah. Bu Nadine nggak ada suaranya. Bu Nadine? Lanjut. Bu Nadine lanjut. Bu Nadine mute-nya dihidupkan dulu. Mute-nya dihidupkan dulu. Mute-nya. Bunda, suaramu ke unmute, Bunda. Dibuka dulu mute-nya. Sepertinya terkendala sinyal, Bunda Din sudah berjalan tapi masih belum bersuara. Bu Nadine mungkin masih cari tempat yang bagus sinyalnya ini. Iya. Sudah terdengarkah? Nah, sudah Bu Nadine. Lanjut lagi ya. Ya, oke. Dari Bunda Afifa Sri Wulandari, Kecamatan Turen. Bun, izin tanya, kalau Kombel di sekolah, ketua dari guru, kepala sekolah sebagai penggerak Kombel, apa boleh? Kepala sekolah sebagai penggerak Kombel. Boleh saja. Ketuanya guru, boleh ya? Ketuanya guru boleh. Tapi alangkah Boleh, baiknya kalau dalam sekolah itu ketuanya adalah kepala sekolah kalau dalam sekolah. Alangkah baiknya. Ya. Kalau misalnya seperti di gugus, kepala sekolahnya sebagai penggerak Kombel dan ketuanya dicari dari kepala sekolah gugus, bisa nggak, Bunda? Yang kita fokuskan saat ini adalah dalam sekolah. Sedangkan di gugus itu bisa ketua Kombel itu bisa dari guru, bisa dari kepala sekolah, bisa kalau antar sekolah ya. Tetapi yang kita bahas bahas sore ini adalah dalam sekolah. Jadi kalau di dalam sekolah itu semuanya adalah ketua Kombel itu adalah kepala sekolah. Sebentar Bu Nadine, ada yang ngirimkan link itu, bukan punya dari kita ini. Teman-teman kalau mau ngisi link presensi nanti ya. Di aba-aba sama tim IP nanti ya. Tolong ya, link presensi hanya dari saya dengan akun IM atau akun Ika Merdekawati. Tidak ada link dari akun lain. Harap hati-hati. Yang sudah buka link Shopee, cek M-Banking-nya. Jangan dibuka. Sudah saya hapus. Sebentar masih mencari. Oh, ini dari Pak Cik lagi. Minimal berapa jam kegiatan di Kombel agar bisa mengeluarkan sertifikat, Bunda? 1 jam. Minimal 1 jam, Pak Cik. Sebentar. Ada yang raise hand? Monggo, Bunda.
Dari Bunda Sukriyani lagi. Bun, kalau buat kombel di dalam sekolah haruskah terdaftar di PMM? Tadi ya, yang mispersepsi tadi ya, tidak Iya. harus terdaftar dalam PMM. Siap. Sudah ada yang raise hand? Monggo Bunda yang mau raise hand. Karena tidak ada yang raise hand. Oh, ini ada lagi Bunda. Dari Bunda Rizka lagi, apakah di kombel sekolah juga harus mengeluarkan sertifikat 1 jam? Oh, tidak perlu. Tidak perlu. Kalau belajarnya hanya segitu kan tidak perlu mohon sertifikat ya, gitu loh. Kalau pengen sertifikat ya belajarnya di PMM kan gitu. Sebentar, carikan dulu. Itu Bunda Haryana bisa share screen ya? Bunda Haryana? Sebentar, tak carikan dulu Bu Nadine. Ada lagi ini dari Bunda Fitriani, Bunda. Oh, ini dari Bunda Widi Astuti. Monggo Bunda yang resen. Oke, terima Bunda kasih. Widi Astuti. Monggo Terima Bunda. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Din, untuk tadi siklus inquiry ya, mohon izin bertanya terkait refleksi awal. Kita kan harus berbasis data. Nah, data apa saja yang perlu kita siapkan, Bun? Halo, Bunda Din. Sebentar, Bunda Din, mute-nya monggo. Bunda Din, mute-nya. Bunda Din, mute-nya. Mute-nya mohon dibuka. Bunda Din. Apa mau diulang lagi pertanyaannya, Bunda Din? Mute-nya, Bunda Din, mute-nya mohon dibuka. Mute-nya dibuka dulu, Bunda Din. Nggak bisa. Sama alasan. Baik, Bunda. Untuk Bunda Widi Astuti. Ya, Bunda. Iya, karena Bunda Din ada di dalam rumah sakit ya itu tadi ya. Mohon maaf Bunda ya. Ya, ya, baik-baik.
Karena Bunda Din ini sudah izin keluar, baterainya mau habis. Bunda Widi Astuti nanti bisa langsung japri aja ya. Oh ya, terima kasih Bunda. Terima kasih banyak Bunda Widi Astuti. Baiklah, untuk acara sore hari ini, karena Bunda Dinnya sudah keluar, dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya untuk acara hari ini, dan selanjutnya saya sampaikan terima kasih untuk narasumber hebat kita hari ini yang telah memberikan materinya kepada kita semua. Untuk acara selanjutnya adalah, karena waktunya sudah hampir selesai ya, mohon untuk mengisi link presensi, jangan lupa. Dan saya akan menutup acara untuk sore hari ini dengan satu pantun lagi. Dan mohon untuk tetap semangat dalam menjawab cakep. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. boleh dong saya menumpang mandi. Cakep. Kalau ada kesempatan yang lagi datang, boleh dong saya tampil lagi. Boleh dong. Baiklah, saya Elita Kurniasari mewakili tim IP. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata kami, dari tindakan kami. Dan terima kasih banyak untuk narasumber kita, dan terima kasih banyak untuk keynote speaker kita, dan tak lupa pada para peserta webinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak, saya tutup acara sore hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Elita. Untuk para bunda semuanya, link presensi akan ditutup 1 jam setelah acara. Jadi kami beri waktu 1 jam, berarti sampai pukul 6 baru kami tutup ya. Bagi yang belum ke-save link presensinya silakan japri. Jangan lupa screenshot waktu Zoom. Untuk sertifikat paling cepat 2 hari akan masuk email dan paling lambat 1 minggu. Setelah 1 minggu tidak ada sertifikat yang masuk, boleh japri saya. Monggo. Terima kasih untuk Pak Cik juga. Terima kasih ya Pak Cik bantuannya. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Karena kebetulan tim IT kami hari ini bermasalah laptopnya ya. Jadi mohon dimaafkan. Monggo yang mau live silakan. Yang masih belum kebagian link presensi boleh japri saya. Monggo Bunda, bisa izin live. Terima kasih semua, sukses semua, izin live. Terima kasih Pak Cik ya atas bantuannya. Sama-sama. Semoga bergerak, menggerakkan. Semangat Pak Cik. Yes. Terima kasih semuanya. Pak Cik, makasih ya Pak Cik, udah bantu ya, direpotin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin. Ya, bagi yang tidak tahu boleh chat dimanapun Anda mendapatkan link Zoom ini. Saya ada di beberapa grup guru PAUD, jadi bagi yang belum dapat presensi silakan chat saya atau chat di grup masing-masing Bunda mendapatkan link Zoom ini. Ya. Terima kasih Bunda. Karena saya tidak mau memberikan nomor saya udah ada yang hack ya. Monggo chat di grup masing-masing Bunda akan saya jawabin. Bunda Subaida ada di grup mana Bunda Subaida? Bunda Jumiati kan, Jumiati berada di grup PAUD sama saya kan? Bunda dapat grup dari mana?
Ya, bagi yang enggak silakan klik link komunitas IP Malang di PMM. Nanti akan otomatis terkirim ke grup Kombel IP. Tapi saya kasih tahu grup ini sudah lebih dari 900 orang, jadi kalau tidak bisa masuk mohon dimaafkan. Ibu Risna, terima kasih sudah hadir. Saya akan kirimkan screenshotnya ke nomor Ibu ya. Boleh Ibu Elita sebagai host silakan mengakhiri. Sekali lagi yang belum dapat link absen boleh japri atau boleh klik di PMM ada grup IP, Kombel IP. Silakan masuk ke grupnya. Monggo Bu Elita. Ya. Sekali lagi Terima kasih Bunda semuanya. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya akhiri webinar acara hari ini, nggih. Monggo.